Tauhid Metafisik Channel. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video ciri-ciri Anda terkena sihir. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Sihir adalah sistem konseptual yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam, termasuk kejadian, objek, orang, dan fenomena fisik melalui mistik, paranormal, atau supranatural. Dalam banyak kebudayaan, sihir biasanya bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan agama. Banyak agama yang mengecam praktik sihir dan ilmu hitam. Namun seringkali tidak ada batas yang jelas dan biasanya menjadi sebuah kontroversi untuk menentukan apakah suatu praktik atau kepercayaan tertentu adalah sebuah sihir. Ilmu sihir secara umum terbagi menjadi dua subkelas. Yang pertama disebut dengan alkimia. Alkimia dapat dipelajari dengan memahami konsep kimiawi dan transmutasi pada benda logam. Biasanya alkimia hanya memanipulasi imajinasi seseorang agar mengakui dan percaya bahwa alkimia itu adalah sihir. Jenis yang kedua yaitu ilmu alam. Menurut data kuno sebelum awal abad ke-8, orang-orang percaya bahwa sihir terbagi atas 4 elemen utama, yaitu api, air, udara, dan tanah. Ilmu ini dapat dipelajari dengan menstimulasikan energi alam pada tubuh. Cara yang paling efektif dalam penyerapan energi alam adalah bermeditasi. Sihir dan penyihir dalam perspektif agama Islam. Islam mengharamkan praktik sihir. Al-Quran menuturkan kisah penyihir yang bertobat. Islam jelas mengharamkan praktik-praktik sihir. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW mensejajarkan sihir dengan dosa paling besar, yakni syirik. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa membuhul tali dan meniupnya, berarti ia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, berarti ia telah syirik. Secara bahasa, sihir berakar kata dari bahasa Arab, yaitu as-sihr, yang berarti tipu daya atau pesona. Biasanya ada niat jahat pelakunya terhadap sasaran-sasaran tertentu. Beberapa praktik sihir mampu mengubah perasaan seseorang terhadap pasangannya, misalnya dari sayang menjadi benci. Sebaliknya, pemesan dapat meminta tukang sihir agar orang tertentu jatuh cinta kepadanya. Dalam eksistensinya, sihir juga dapat menyebabkan korbannya bercerai dengan pasangan, mengalami sakit fisik, atau bahkan mati. Ada pula keyakinan bahwa sihir termasuk dalam sains supranatural.
merupakan ilmu yang berasal ribuan tahun silam dan diajarkan secara eksklusif sekaligus turun-temurun. Hanya segelintir manusia terpilih yang mampu mempelajarinya. Inilah yang terutama membedakan sihir daripada sains logis empiris. Penyihir era Nabi. Untuk menggambarkan perbedaan pandangan kedua pihak itu, di sini sekedar contoh ihwal para penyihir di zaman Mesir kuno. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 103 sampai 125 menceritakan bagaimana para penyihir yang awalnya mendukung Fir'aun kemudian berbalik melawannya. Setelah sihir mereka kalah dengan tongkat Nabi Musa alaihi salam yang atas izin Allah Subhanahu wa taala menelan apa yang mereka sihirkan. Mereka para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Dan kami wahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 115 hingga 117. Surah Al-Baqarah ayat 102 misalnya menjelaskan bahwa sihir awalnya berasal dari dua malaikat, yaitu Harut dan Marut, yang mana Allah menurunkan keduanya sebagai ujian bagi manusia. Sihir merupakan perbuatan ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan ajaib, baik itu guna-guna, mantra atau jampi, yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti penangkal dan mencelakai orang lain. Jika terkena sihir bisa menimbulkan dampak beraneka ragam seperti sakit, kematian, kebencian, gairah syahwat, dan perceraian serta perselingkuhan. Di dalam ayat Al-Quran sekitar 30 ayat bicara mengenai sihir. Antara lain surah Al-Baqarah ayat 102 sangatlah dilarang menggunakan ilmu itu untuk kejahatan. Menurut para ahli tafsir, ilmu sihir termasuk ilmu yang tercela, merugikan bagi diri si penyihir dan yang terkena sihir. Karena itu kedua belah pihak bisa dikenakan sebagai sikap penolakan kebenaran atau kekafiran. Ada dua ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir. Ciri-ciri yang pertama yaitu selalu mimpi buruk. Yang pertama bisa dilihat dari mimpi. Orang yang terkena gangguan sihir biasanya selalu mimpi yang berhubungan dengan ular, selalu mimpi yang berhubungan dengan kematian, mimpi tersesat di kuburan atau terjebak di rumah kosong, mimpi jatuh dari ketinggian, mimpi tenggelam, mimpi hanyut di sungai, dan mimpi-mimpi aneh lainnya. Sementara ciri yang kedua yakni sakit fisik. Sakit ini bukan sakit medis karena tidak bisa diobati. Salah satunya selalu sesak di dada. Untuk yang kedua bisa dilihat dari ciri-ciri sakit fisiknya. Orang yang terkena gangguan sihir biasanya selalu sakit kepala. Wajahnya tiba-tiba kusam berjerawat, terlihat tua padahal masih muda, dan lain sebagainya. Kemudian selalu sesak di dada, khususnya ketika menjelang malam, selalu sakit perut yang mirip seperti asam lambung. Namun ketika diobati sakitnya tidak hilang, dan selalu terasa berat di pundak belakang. Itulah dua ciri-ciri sihir yang umum yang terlihat di fisik
dan mimpi seseorang. Dan amalan yang bisa menghancurkan sihir. Amalan tersebut diantaranya membaca ayat kursi, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, berzikir, membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, hingga membaca ta'awuz. Tentunya dengan amalan yang terus dilakukan secara bertahap. Wallahu a'lamu bishawab. Itulah penjelasan tentang sejarah sihir, jenis-jenis sihir dan ciri-ciri Anda jika terkena sihir. Semoga video ini berkah bermanfaat, dan dukung channel ini untuk mengembangkan dengan mengklik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.